Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Kompo Grade Good. Di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana caranya menjadi dropshipper di TikTok Shop. Namun bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Pertama adalah pastikan teman-teman udah punya TikTok Shop dan juga supplier yang bagus buat cara daftarnya ya. Teman-teman langsung ke Google aja, ketik TikTok Shop, terus daftar di situ. Pastikan teman-teman sudah mempunyai supplier yang baik ya. Kemudian yang kedua yaitu setting alamat. Nah, teman-teman harus setting alamat toko teman-teman di TikTok Shop itu menjadi supplier ya. Nah, pasti ada yang nanya nih, kenapa kok harus alamat supplier? Karena namanya dropship itu dari supplier langsung ke customer. Jadi kita itu hanya sebagai perantara, yang artinya produk dikirimnya dari supplier ya. Jadi alamat juga harus alamat supplier. Nah, terus kalau enggak kayak gimana? Nantinya kita bakal kena potongan ongkir. Terus juga itu bakal jadi rugi. Caranya simple banget ya. Teman-teman misalnya langsung masuk aja ke TikTok Seller ya. Teman-teman silahkan download dulu di Play Store ya atau App Store. Setelah itu teman-teman klik yang namanya pengaturan. Nah, di sini bakal ada tuh informasi akun TikTok bisnis, pajak, pengiriman dan lain-lain. Nah, kita coba klik aja yang alamat gudang. Di sini teman-teman kelola alamat gudang, teman-teman menjadi alamat supplier. Nah, terus untuk alamat pengembaliannya di sini teman-teman pakai alamat teman-teman sendiri. Karena nanti teman-teman itu kan harus bayar dulu ya si modalnya itu. Teman-teman bakal talangin dulu tuh uangnya. Jadi teman-teman otomatis beli dulu ke supplier sebelum supplier mengirimkan ke customer, begitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja pokoknya isi dengan alamat supplier gitu ya. Nah, jika sudah setting alamat, kita langsung aja masuk ke cara transaksinya ya. Yang pertama, ketika teman-teman ada orderan masuk, langsung saja teman-teman ke TikTok Seller seperti tadi. Terus kita harus salin resi otomatis pesanan yang ada nanti ketika ada orderan gitu ya, untuk diberikan ke supplier kita. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja infokan ke supplier barang yang akan kita beli sambil memberikan resi otomatis agar supplier kirimnya memakai resi dari kita. Nah, kita akan langsung contohkan saja seperti ini. Yang pertama, teman-teman masuk ke TikTok Seller dan di sini sudah ada 2 pesanan ya. Oke, langsung kita klik saja orderannya. Setelah itu, nah di sini ada pesanan 2 nih. Misalnya kita bakal klik salah satu aja nih. Kita udah klik dan di sini di atasnya bakal ada nomor resi ya. Nah, ini nomor resi otomatis yang harus kita salin ke supplier kita buat nanti kita berikan ke supplier. Jadi nanti si gambarnya ini kita save, kita terus kasih ke supplier sambil memberikan resi otomatisnya. Kayak gini guys, ketika kita udah salin foto dan juga resinya, kita langsung chat aja ke suppliernya kayak gini. Misalnya kita kirim gambar terus kasih tahu size L, kirim pakai resi bla bla bla, terus jadi berapa. Setelah itu aku minta TF nya di ini ke mana gitu. Nah, nanti si supplier juga bakal kasih tahu ini nih, misalnya TF ke Bank BRI, misalnya ke Bank BCA, atau TF ke nomor dana. Jadi seperti itu ya, kita tuh lebih simple gitu ya. Kita tinggal salin foto yang dibeli sama customer kita, terus kita kasih juga keterangan resi otomatis. Dan kalau misalnya misalkan jaket apa namanya, size-nya, kalau misalnya sesuatu sepatu ukurannya apa gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal transfer, terus bukti transferannya kita screenshot, kasih ke supplier kita untuk tanda bukti kalau misalnya kita udah bayar barang tersebut. Nah, terus kita tinggal tunggu saja supplier itu kirim paket resi otomatis kita. Nah, nanti yang di TikTok ya, asalnya menunggu pick up, nanti bakal update otomatis ke terkirim gitu. Oke, di sini aku jelaskan sekali lagi ya, biar teman-teman itu paham gitu ya, paham banget. Jadi teman-teman itu langsung ke TikTok Seller,
kemudian teman-teman salin produk yang dibeli dan juga resi otomatisnya. Teman-teman kasih ke supplier teman-teman, kemudian chat si supplier ini foto dan kirim ke resi ini kayak gitu ya. Setelah itu teman-teman bayar. Setelah bayar, screenshot, kasih bukti TF-nya ke supplier teman-teman. Setelah itu kemudian teman-teman tinggal tunggu aja barang dikirim oleh supplier. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu cara menjadi dropshipper di TikTok Shop. Mudah transaksinya gitu ya. Yang susah itu bangun usahanya sama dapetin supplier yang bagus. Karena kita itu sebagai dropshipper itu tergantung supplier ya. Kalau misalnya supplier kita itu jelek, ya nanti toko kita juga yang jelek. Contohnya kayak gini nih. Misalnya ada customer kita nanya, terus kita nggak tahu nih kita mau balas apa. Kita kan nanya lagi ke supplier. Misalnya si supplier kita itu slow respon. Artinya kita bakal slow respon juga ke customer kita. Nah, misalnya si supplier ngirimnya lama, ya berarti toko kita juga bakal terkena dampak. Lama pengirimannya juga gitu ya. Nah, yang paling aku nggak suka itu ketika ada orang yang COD, terus mereka nolak gitu loh. Yang akhirnya pesanan itu balik lagi ke kita, gitu kan. Udah bayar ke supplier, terus tadi juga dan alamat pengembaliannya itu pakai alamat kita. Jadi kan otomatis si produknya ke kita gitu. Jadi kayak kita itu stop jadinya gitu. Kayak kita beli nge-stop. Padahal kan kita maunya ngedropship aja. Jadi cuman perantara gitu ya. Kita ketika ada orderan masuk terus supplier kirim. Ya udah dikirim tuh ke customer kita. Terus uangnya masuk ke kita. Tapi kalau misalkan kita aktifkan COD itu pasti banyak banget yang dibalikin gitu barangnya. Tapi nantinya bakal cepat juga gitu penjualan kita naik. Kalau misalkan kita aktifkan COD, tapi ya seperti itu, returan juga pasti akan banyak gitu loh. Jadi ya ada plus minusnya lah kalau kita aktifkan fitur COD. Pokoknya semuanya tuh ada plus minusnya gitu ya teman-teman, karena namanya juga bisnis kan, jadi pasti ada resiko. Oke teman-teman, sampai di sini semoga video ini bisa membantu teman-teman yang awalnya bingung gimana cara menjadi dropshipper di TikTok Shop, dan sekarang udah ngerti ya caranya gimana. Jadi dropshipper itu masih bisa dibilang bisnis yang menguntungkan ya teman-teman, dan juga resikonya rendah gitu. Jadi dropshipper itu masih sangat mungkin berhasil ya teman-teman, kalau teman-teman itu mau fokus ke produk yang tepat dan video iklan yang benar. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.